Nama saya Arjun Ananda Tampubolon, NIM 2902050003, Kampus Universitas Pancasakti, mata kuliah pengantar akuntansi, dosen Desi Aryawati, angka MSc. Saya akan membawa presentasi tentang persediaan barang dagang LIFO dan FIFO. Persediaan atau yang disebut dengan inventory. 1. Definisi. Persediaan adalah suatu pos harta yang ditahan untuk dijual dalam kegiatan usaha yang biasa atau barang yang akan digunakan atau konsumsi dalam kegiatan produksi, di mana akan menghasilkan produk yang siap untuk dijual dalam suatu periodik akuntansi. 2. Penggolongan persediaan. Penggolongan persediaan dapat kita lihat dari dua segi. A. Persediaan perusahaan dagang, contoh persediaan jadi. B. Persediaan pada perusahaan industri atau manufaktur, contoh seperti bahan baku. Persediaan dalam proses persediaan barang jadi. 3. Pengakuan daripada persediaan. A. Barang dalam perjalanan disebut free on board, singkatan FOB, shipping point. Pembelian yang menanggung biaya angkut persediaan tersebut, dan persediaan sudah diakui meskipun masih dalam perjalanan atau belum diterima, dan dalam laporan keuangan pada akhir tahun persediaan yang masih dalam perjalanan tersebut sudah diakui dan diperhitungkan dalam akun persediaannya pada laporan mereka. B. Barang titipan atau konsignasi. Konsignor merupakan pihak yang menitipkan barang yang akan dijual. Konsigne merupakan pihak yang menerima titipan yang akan menjual. Catatan: sebelum barang titipan tersebut laku dijual oleh konsigne, maka barang titipan tersebut masih tetap akan diakui oleh konsignor sebagai persediaan yang berada di gudang konsigne dalam laporan keuangannya. C. Persetujuan rektur penjualan. Yang mau ditunjukkan di sini adalah masalah pengakuan kapan persediaan berkurang. Dicatatkan ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita langsung mencatatkan persediaan yang kita jual tanpa mempedulikan adanya rektur penjualan, atau bisa dilakukan penaksiran beberapa besar rektur penjualan yang akan terjadi. 2. Kita menunggu pencatatan transaksi penjualan persediaan sampai benar-benar dinyatakan tidak akan ada lagi rektur penjualan. Pencatatan persediaan. Ada dua sistem pencatatan atas persediaan. Yang pertama, sistem periodik atau fisik. Yang kedua, sistem perpetual. Sistem periodik. 1. Saat pembelian, perkiraan pembeli langsung dicatat pada akun pembelian, yaitu pembelian di bawahnya kas. Yang kedua, saat penjualan, perkiraan penjualan langsung dicatat pada akun penjualan, yang di sebelah kiri kas, di sebelah kanannya penjualan. 3. Akhir periode, untuk mengetahui berapa harga pokok penjualan. Persediaan akhir, HPP, retur pembelian, pot pembelian,
Sebelah kanannya ada persediaan awal, pembelian, biaya angkut pembelian, sistem perpetual. 1. Saat pembelian. Perkiraan pembelian akan langsung dicatat pada akun persediaan. Persediaan kas. Kedua, saat penjualan. Perkiraan penjualan akan langsung dicatat pada akun penjualan dan juga diketahui nilai persediaan atau harga pokok penjualan yang berkurang. Kas penjualan. Harga pokok penjualan persediaan. 3. Akhir periode. Untuk mengetahui berapa harga pokok penjualan, tidak perlu melakukan karena setiap diakuikan penjualan sudah langsung diketahui berapa HPP. No entry. Masalah perusahaan POP memiliki data pembelian dan penjualan persediaan berikut di bulan Desember. Pada tanggal 1 Desember, persediaan awal 500 unit sebesar $10 sama dengan 5.000. Pada tanggal 4 Desember, penjualan 100 unit Akeong $20 sama dengan 2.000. Pada tanggal 6 Desember, pembelian sebesar 200 unit $11 sama dengan 2.200. Pada tanggal 9 ada penjualan 200 unit $22 sama dengan 4.400. Pada tanggal 15 Desember ada penjualan 150 unit sebesar $23 sama dengan 3.450. 17 Desember ada pembelian 300 unit seharga $9.000 sama dengan 2.700. Tanggal 20 Desember ada penjualan sebesar 400 unit sebesar $21 sama dengan 8.400. Menurut FIFO perpetual. Data yang masuk: unit cost, total unit out, unit price, total unit balance, unit cost total. Pada tanggal 1 Desember saldo awal 500. Unit costnya $10. Total $5.000. Pada tanggal 14 Desember ada penjualan sebesar 100 unit. Unit price $20. Total $2.000. Balance 400 unit $10. Total $4.000. Di tanggal 6 Desember ada pembelian sebesar 200 unit. Unit costnya sebesar $11. Total $2.200. Di balance unit sebesar 400, unit cost $10. Total $4.000. Catat juga 200 karena ada penjualan dan pembelian dimasukkan ke pembelian di tanggal 6 Desember. 9 Desember ada penjualan sebesar 200 unit. Unit price $22. Total
$4.400. Dicatat ke balance 200 unit, unit cost $10, total $2.000. 200 unit, unit cost $11, total jadi $2.200. Pada tanggal 15 Desember ada 150 unit penjualan, unit price $23, total $3.450. Balance sheetnya 5 yang dicatat ke buku balance sheet 50 unit, unit costnya $10, total 500 unit. Pada tanggal 17 Desember ada pembelian 300 unit, unit cost $9, total 2.700. Dicatatkan di balance sheet 50 menurut catatan Vivo Virtual pada tanggal 1 Desember ada saldo awal sebesar 500 unit, unit cost sebesar $10, total 5.000. Pada tanggal 4 Desember ada penjualan itu 100 unit, unit price $20, total $2.000. Dicatat di balance 4 karena ada penjualan 100 unit jadi dicatat 400 unit, unit costnya $10, total 4.000. Pada tanggal 6 Desember ada pembelian di tanggal 6 Desember ada pembelian sebesar 200 unit, unit cost $11, total 2.200. Dicatatkan di balance karena ada penjualan di tanggal 4 Desember dicatat mengikut ke tanggal 6 Desember. Saldo awalnya, persediaan awalnya 400 unit, unit cost $10, total 4.000. Balance tanggal 6 Desember dicatat karena ada pembelian makanya 200 unit, balance unit cost $11, total 2.200. 19 Desember ada penjualan sebesar 200 unit, out price $22, total 4.400. Balance unit cost 200 mengikut dari persediaan awal. Karena ada penjualan menjadi 200, sisa 200 unit persediaan. Unit costnya sebesar $10, totalnya $2.000. 200 di tanggal 9 Desember dicatatkan lagi 200 unit, ini mengikut dari persediaan awal. Di tanggal penjualan awal di tanggal 4 Desember per unit costnya $11, totalnya 2.200. 9 Desember di tanggal 15 Desember ada lagi penjualan sebesar $150. Tanggal 15 Desember ada penjualan sebesar 150 unit, unit price $23, total 3.450. Jadi catatan di balance sheetnya 50 unit, yaitu kurangan dari 150 penjualan 150 ditambah
pencatatan 50 unit, unit cost $10, total $500. 200 unit, unit cost $11, total 2.200. 17 Desember ada pembelian sebesar 300 unit. Unit cost $9, total 2.700. Catatan balance-nya 50 unit, unit cost $10, total 500. 200-nya mengikut dari saldo persediaan awal, unit cost sebesar $11, total 2.200. Yang 300 yaitu pembelian dari tanggal 17 Desember sebesar 300 unit, unit costnya $9, totalnya 2.700. 20 Desember ada penjualan sebesar 50 unit. 50 unit per unit price $21, total $1.050. Ada lagi penjualan sebesar 200 unit, unit price sebesar $21, total $4.200. Ada juga penjualan sebesar 150 unit, unit price-nya $21, total $3.150. Catatan balance 150 unit, unit cost $9, total $1.350. Sales revenue sebesar $18.250. CGS kosong, beginning balance sebesar $5.000. Purchase-nya sebesar $4.900. Available for sale sebesar $9.900. Ending inventory sebesar $1.350. Cost of goods sold sebesar $8.550. Gross profit sebesar $9.700. FIFO periodic pada tanggal 1 Desember ada unit 500 unit, unit costnya per $10, total cost $5.000. Pada tanggal 6 Desember ada 200 unit, unit costnya $11, total costnya $2.200. 17 Desember ada 300 unit, unit costnya $9, total cost $2.700. Tambah di tanggal 17 Desember ada total cost jadi $9.900. Sold 500, ending 500, available for sale $9.900. Average virtual pada tanggal 1 Desember ada pembelian 500 unit, unit cost $10, total $5.000. Pada tanggal 14 Desember ada penjualan sebesar 100 unit, unit price-nya $20, total keseluruhannya $2.000. Di pencatatan balance sheet-nya ada 400 unit. Unit cost-nya $10, total $4.000.
Desember ada pembelian sebesar 200 unit, unit cost sebesar $11, total $2.200. Di pencatatan balance-nya ada 600 unit cost-nya 10,33 dolar, totalnya $6.200. Pada tanggal 9 Desember ada penjualan sebesar 200 unit. Unit price-nya $22, total 4.400. Unit 400 unit, unit cost $10,33, total $4.132. Pada tanggal 15 Desember ada penjualan sebesar 150 unit, unit price-nya $23, total $3.450. Pada tanggal 17 Desember ada pembelian sebesar 300 unit, unit cost-nya sebesar $9, total $2.700. Di pencatatan balance sheet-nya ada 150 unit, unit cost-nya $9,60, total $5.282,50. Pada tanggal 20 Desember ada penjualan sebesar 400, out price-nya sebesar $21, total $8.400. Di balance-nya ada 150, unit cost-nya $960, totalnya $1.440. Sale revenue-nya sebesar $18.000, $250.000. COGS kosong, beginning inventory $5, purchase sebesar $4.900, available for sale $9.900, ending inventory sebesar $1.440, cost of goods sold sebesar $8.460, gross profit sebesar $9.790. Terima kasih. Thanks you for watching.